Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan juga riset kami mengenai anti korupsi. Berikut ini adalah dasar isi dan juga anggota dari kelompok kami. Pertama dari saya sendiri itu Muhammad Hamzahanan, lalu ada Aurelian Nabila, ada Asatul Almi, lalu ada Ali Hamdani, ada Raffi Ahdan, ada Ignatius Joshua, dan yang terakhir ada Aisyah Kinar. Terbelakang. Korupsi sendiri telah menjadi salah satu masalah utama dan momok menakutkan yang menghambat kemajuan sosial, ekonomi, dan politik di berbagai negara, termasuk negara kita Indonesia. Praktik korupsi menyebabkan ketidakadilan, merugikan keuangan negara, dan memperlebar kesenjangan sosial dalam masyarakat. Di sektor pemerintahan dan pelayanan publik, korupsi mengakibatkan penurunan kualitas layanan serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Oleh karena itu diperlukan upaya serius dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui pendidikan dan penanaman nilai-nilai integritas serta transparansi sejak dini. Upaya ini diharapkan dapat membentuk generasi yang memiliki kesadaran akan bahaya korupsi serta komitmen untuk menciptakan budaya yang bersih dan jujur dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang selanjutnya ada pengadaan korupsi. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi musuh bagi seluruh negara di dunia. Penegakan hukum saja tak cukup karena telah adanya regenerasi koruptor. Pencegahan melalui jalur pendidikan menjadi prioritas yang melibatkan masyarakat, termasuk mahasiswa. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus. Kemudian dikenal istilah corruption, korup dalam bahasa Inggrisnya. Arti kata korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian ada gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Ini ada gerakan organisasi internasional, contohnya itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations, kemudian ada Bank Dunia, terus ada Organization for Economic Cooperation and Development, lalu ada Masyarakat Uni Eropa. Selanjutnya ada gerakan lembaga swadaya internasional, yang pertama ada Transparansi Internasional dan yang kedua ada TIRI. Lalu ada instrumen internasional pencegahan korupsi, ini ada United Nations Convention Against Corruption, yang kedua ada Convention on Bribery of Foreign Public in International Business Transaction. Selanjutnya ada lembaga-lembaga anti korupsi di Indonesia. Yang pertama Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Lembaga yang paling sering kita dengar adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, dan KPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan penuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tugas utama KPK meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Penyelidikan di sini mengumpulkan bukti-bukti awal terkait dugaan tindak pidana korupsi. Yang kedua, penyidikan itu melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat untuk diajukan ke pengadilan. Yang ketiga, penuntutan yaitu menuntut pelaku tindak pidana korupsi di pengadilan. Lalu selanjutnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan itu BPKP. BPKP memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan korupsi. Tugas utama BPKP adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPKP melakukan audit terhadap keuangan negara untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Lalu selanjutnya Inspektorat Jenderal. Setiap kementerian, lembaga, daerah memiliki Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal bertugas melakukan pengawasan internal terhadap kinerja pegawai dan pengelolaan keuangan di lingkungan instansinya. Lalu selanjutnya ada Ombudsman, lembaga negara yang bertugas menerima dan menyelidiki pengaduan masyarakat atas dugaan maladministrasi.
Lalu Kejaksaan Agung yang memiliki kewenangan dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Yang terakhir, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Baik, selanjutnya ada faktor penyebab korupsi, yaitu yang pertama ada hukum dan pengawasan yang lemah. Lemahnya sistem hukum dan kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya korupsi. Selanjutnya yang kedua ada budaya dan nilai sosial yang mendukung korupsi. Di beberapa tempat, memberi uang atau hadiah itu dianggap sebagai biasa atau budaya untuk memperlancar urusan, sehingga korupsi menjadi mengakar dari mulai awal. Selanjutnya ada kesenjangan ekonomi. Nah, seseorang yang memiliki masalah ekonomi atau merasa pendapatannya kurang, ini bisa tergoda untuk melakukan korupsi. Yang keempat, yaitu ada tingkat pendidikan yang rendah. Ini menjadi akar utama dari penyebab korupsi karena rendahnya pendidikan mengenai dampak negatif korupsi dapat menyebabkan seorang mudah tergoda untuk korupsi dari kecil. Yang kelima, ada motivasi politik dan kekuasaan. Dalam dunia politik, tentu saja banyak orang yang menginginkan posisinya terus menetap di atas sehingga menyebabkan pengen korupsi. Selanjutnya, ada peran masyarakat. Di sini ada 4, yaitu yang pertama ada melaporkan dugaan, yang kedua memberikan data atau informasi terkait korupsi, yang ketiga ada penyampaian saran dan kritik kepada pemerintah, dan yang keempat ada bekerja sama dengan LSM atau organisasi anti korupsi. Selanjutnya, ada juga peran mahasiswa yang kita cantumkan di sini ada 5 dan sebenarnya ada banyak. Yang pertama yaitu edukasi dan kesadaran mahasiswa mengedukasi masyarakat dan teman sebayanya mengenai dampak negatif korupsi melalui seminar, diskusi, atau kampanye. Yang kedua ada advokasi dan kampanye, mengorganisir kampanye anti korupsi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di masyarakat. Yang ketiga ada penelitian dan analisis, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi penyebab dan solusi terhadap korupsi, serta menyebarkan informasi melalui publikasi atau media. Yang keempat ada contoh teladan. Mahasiswa dapat menjadi contoh teladan dalam kehidupan sehari-hari dengan melindungi nilai integritas sehingga korupsi tidak merajalela. Kemudian ada upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama yaitu penegakan hukum yang tegas. Di sini memperkuat lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan kepolisian. Hukuman yang berat dan sesuai dengan aturan yang ada diharapkan dapat memberikan efek jerak. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Instansi pemerintahan harus menerapkan sistem yang transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu pendidikan anti korupsi, yaitu menyisipkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dalam pendidikan formal dan non formal. Kemudian yang keempat yaitu pengawasan yang ketat. Lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Inspektorat harus diperkuat agar dapat melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan dana publik. Kemudian yang terakhir yaitu peran aktif dari masyarakat dan media. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintahan dan pelaporan tindak korupsi. Selanjutnya ada dampak masif dari korupsi. Yang pertama dari dampak ekonomi. Yang pertama adalah sunyinya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua penurunan produktivitas yang berdampak pada kemiskinan masyarakat. Kemudian yang ketiga menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak. Keempat rendahnya kualitas barang dan jasa bagi sektor publik. Yang terakhir meningkatnya hutang negara. Kemudian dari dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang pertama mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Tiga, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Dan yang terakhir, solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. Kemudian ada dampak terhadap politik, yaitu matinya etika sosial politik. Kedua, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang ketiga, menguatnya fluktuasi sistem politik yang dikuasai pemilik modal atau kapitalis. Yang keempat, dampak terhadap penegakan hukum, yaitu fungsi pemerintahan mandul karena menghambat aktivitas negara dalam pengelolaan dana dan pemerataan aset. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap negara. Kemudian ada nilai dan prinsip anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi
Yang pertama ada kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Kemudian ada prinsipnya, yang pertama ada akuntabilitas, transparansi, fairness, kebijakan, dan kontrol kebijakan. Setelah kita membahas materi terkait anti korupsi, maka dapat kita simpulkan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang bebas korupsi, dibutuhkan upaya yang holistik, mulai dari pendidikan anti korupsi, perbaikan sistem pemerintahan, hingga penegakan hukum yang tegas. Korupsi bukan hanya permasalahan hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial yang memerlukan kesadaran bersama untuk dapat diatasi secara efektif. Melalui komitmen bersama dan tindakan nyata, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, baik, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Sekian pemaparan dari kelompok C, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan pada hari ini, pada kesempatan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.